Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah online yang kita adakan saat ini. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kita diundang oleh Tuhan Yesus Kristus untuk hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi terlebih dahulu marilah kita berdoa dulu untuk mengangkat doa kita di hadirat Tuhan. Kita sudah mau datang di hadiratnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengundang kami di tempat ini ya Tuhan, untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami ya Tuhan di dalam perjalanan peribadatan online kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini dengan sama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 15 yang pertama dan kedua, Berhimpun Semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mulai dan kita kuduskan ibadah ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara. Mengawali ibadah hari ini, kita akan diantar nats pembimbing firman Tuhan yang tersurat di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menaikkan pujian bagi Tuhan untuk menyambut nas pembimbing yang kita terima dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, menyanyikan Kasih Setia Tuhan.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima hukum kasih Tuhan sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikianlah hukum kasih yang Tuhan berikan agar kita dapat merasakan dan menjaga anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan, secara pribadi dan sebagai gereja Tuhan, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih Tuhan dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukan kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa serta kesalahannya dan yang mau memohon pengampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan Allah kita yang pengasih akan memberi anugerah dan pengampunan sebagaimana tertulis di dalam Roma 8 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-30. Mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah. Demikian juga kita memenuhi hukum kasih Kristus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Allah sudah memberikan anugerah pengampunannya yang menumbuhkan hidup kita kembali, mari kita sambut anugerah Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 467, Tuhan bila hati kawanku.
Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan untuk menerima firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh mendatangkan kami ya Tuhan. Sama-sama ya Tuhan, kami semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami ya Tuhan, agar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dengan bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita dengan menyanyi dari PKJ 153, pakailah seluruh hidup. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka apa yang menjadi pembacaan firman Tuhan kita pada saat hari ini yang diambil dari Yohanes 15 ayatnya ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu perbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu
segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, mendengarkan, dan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Shalom jemaat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema ibadah kita pada kesempatan kali ini adalah tentang kasih persaudaraan dalam penderitaan. Apa sih yang membedakan kita antara teman dengan sahabat? Bedanya apa tuh teman dengan sahabat? Saya kasih sebuah cerita gitu ya. Ada satu orang dengan 5 temannya tuh. Biasanya mereka kalau mau kemana-mana selalu nongkrong bareng. Mau itu ke tempat jalan-jalan, tempat bermain, atau mau dimanapun, mereka selalu bersama-sama. Tetapi ketika satu orang ini dalam masalah, yang datang hanya satu orang aja. Yang lainnya entah pergi kemana. Nah dari situ kita bisa membedakan tuh, apa arti teman dan apa arti sahabat. Teman itu datang kepada seseorang ketika dia bahagia. Ketika dia senang gitu ya, kita mau ke kafe nih, kita asik-asikan, kita main bareng gitu kan. Tetapi seorang sahabat, baik itu dalam keadaan bahagia, dia juga mau datang dalam keadaan tidak bahagia sekalipun, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan yang berduka. Itulah seorang sahabat. Nah di sini makna dari kasih persaudaraan dalam penderitaan artinya adalah kita bukan hanya mau datang ketika kita bahagia, tetapi kita juga mau datang dalam keadaan sulit sekalipun. Nah di dalam teks kita yang kita baca bersama-sama, Yesus Kristus itu, kalau Bapak Ibu mau baca teks selanjutnya, itu Yesus itu mau menjalani masa-masa penderitaan. Masa-masa penderitaan di mana pasti siapapun yang mengikuti Yesus pasti menderita. Yesus menderita, pengikutnya juga menderita. Nah itu dia. Nah di dalam penderitaan yang didalami orang-orang itu, apakah kita mau mengikuti Yesus atau enggak? Nah kalau kita baca di pasal sebelumnya, Yesus berbicara tentang pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar itu apa? Yang artinya adalah kita yang ranting-rantingnya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki agar menghasilkan buah yang baik. Nah jika kita mau tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu Yesus sebagai pokok anggur yang benar, maka kita pun mau melakukan apa yang namanya kasih. Nah makanya jika kita berbicara tentang persaudaraan di dalam penderitaan, maka semua orang yang bahkan yang satu sama lain mengalami hal yang sama, memikul salib seperti Yesus Kristus, maka di sini diberitakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan jelas dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi inilah yang namanya kasih filia. Kasih filia itu apa? Kasih filia itu adalah kasih persahabatan gitu ya. Kasih itu sendiri artinya adalah agape. Jika dia bertemu dalam konteks persahabatan, jadi agape filia tuh. Jadi kasih persahabatan, filia, persahabatan. Maka kasih ini adalah kasih yang mana kasih seperti sahabat. Seperti yang tadi, gak hanya datang ketika senangnya aja, bahkan ketika tidak ada rasa senang, ketika ada penderitaan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kita ada dan mau hadir bersama-sama dengannya. Nah, jemaat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah bulan diakonia. Bulan diakonia berarti kita terpanggil untuk melayani satu dengan yang lain.
melayani dan melihat bahwa masing-masing di antara kita pun sama-sama mengalami apa yang namanya pikul salib. Banyak di antara kita pun sebenarnya sama-sama mengalami apa yang namanya penderitaan. Baik penderitaan secara duniawi atau secara iman. Secara iman misalnya kita mengikut Kristus, orang gak suka dengan kita mengikut Kristus, kita dicaci maki dan kita tidak disenangi. Ya contohnya beberapa hari yang lalu kita lihat ada gereja gitu ya, ada gereja tidak diizinkan sampai dipasang tuh pamfletnya tuh besar-besaran. Itu penderitaan yang dipikul juga. Ada orang juga yang gak senang seperti kita juga. Kita kesulitan IMB, kita sama-sama kesulitan di dalam penderitaan kita. Kalau dalam duniawi kita bisa dalam hubungan kita antara keluarga kita hubungan antara tetangga kita, hubungan kita dalam masalah ekonomi atau dalam pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Itulah salib yang harus kita pikul. Pertanyaannya adalah apakah kita mau memikulnya sendirian? Apakah kita mau memikul salib itu masing-masing? Lu pikul salib aja lu sendiri. Lu pikul aja, gue punya salib gue sendiri. Itu sebenarnya sikap pengikut Kristus yang mana egois. Ya, uruslah urusan lu sendiri. Gua yang ngurus urusan gua, gitu kan. Gak usah lu ikut campur, gitu kan, urusan gua. Urus aja urusan lu sendiri. Pada akhirnya kita masing-masing memikul salib kita sendiri. Tetapi ya, yang di sini yang ingin ditunjukkan oleh Yesus Kristus adalah saling menanggung beban satu sama lain. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat yang kuperintahkan kepadamu, ya, perbuatlah kasih persaudaraan itu. Kita bukan lagi hamba, tapi adalah sahabat. Segala sesuatu yang kita dengar harus kita perbuat. Agar kita menghasilkan buah yang benar itu sendiri. Yaitu buah kebenaran, buah kasih. Itulah perintah, dikatakan ayat 17. Inilah perintahku, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi ketika ada orang yang memikul salib gitu ya, masalah IMB kita, ya, masalah IMB, jangan hanya seseorang aja memikul salib, kitanya justru enggan gitu ya, atau kita tidak peduli. Ya kalau setidaknya tidak mengenai masalah IMB, masalah bagaimana kita memberikan persembahan kepada gereja ini, persembahan pembangunan. Nanti ketika IMB-nya udah ada dan persembahan pembangunannya tercukupi, ya kita bisa bangun bersama-sama. Tapi coba IMB-nya udah ada, kita mau bangun tapi nggak ada biayanya gitu kan. Nah, makanya pikulah salib bersama-sama. Kalau misalnya dalam kehidupan keluarga kita gitu ya, kalau yang satunya cuma peduli pada dirinya sendiri dan kita nggak mau menolong, apa gunanya gitu? Ini keluarga atau apa sih sebenarnya gitu kan? Ini keluarga atau aku aja yang hidup di keluargaku gitu. Dalam masalah pekerjaan gitu ya. Kalau kita mau bekerja sama satu sama lain gitu, ya kerjakanlah secara gotong royong, nggak mungkin sendirian gitu kan. Dalam pendidikan, kalau kita kesulitan untuk belajar atau kesulitan untuk, nggak ngerti nih, apa sih yang dimaksud dengan guru, apa sih inti dari pelajaran ini? Jangan pikul salib sendirian gitu ya. Salinglah tolong menolong, belajar dalam proses yang bersama untuk menempuh hasil yang memuaskan dalam pendidikan kalian gitu ya. Dalam pendidikan masing-masing di antara kita. Banyak sekali contoh yang lainnya bagaimana kita memikul salib bersama-sama, kasih persaudaraan satu sama yang lain. Di sini saya ingin memberikan sebuah ilustrasi melalui video ini dan kiranya video ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Ini videonya.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saling tolong-menolong satu sama lain. Marilah kita memiliki kasih persaudaraan di dalam penderitaan, sehingga pada akhirnya damai sejahtera Allah benar-benar nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa segala doa, syukur, dan syafaat kita di hadirat Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu ini kami diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain sebagai seorang saudara satu dengan yang lainnya. Ketika saudara kami memerlukan pertolongan, disitulah kami ada untuk menolong mereka. Jadikanlah kami alat perpanjangan tangan bagi banyak orang, hingga damai sejahtera-Mu ya Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Bapa kami bertata kerajaan sorga, berkatilah gereja kami. Gereja kami pun memiliki pergumulan terkait dengan pembangunan. Tuhan, jawablah ya Tuhan pergumulan kami. Kami ingin beribadah dengan leluasa. Kami ingin mendapatkan IMB sehingga kami dapat membangun gereja kami ini. Tuhan, semua ini untuk demi nama kemuliaan nama-Mu saja. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan dengan segala pergumulan yang sedang mereka hadapi, baik itu sakit maupun karena lanjut usia. Tuhan, berkatilah sakit penyakit itu ya Tuhan, berikanlah kesehatan yang amat berarti dalam kehidupan ini ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami leluasa seperti biasanya. Berkatilah juga pekerjaan kami ya Tuhan, yang diantaranya adalah petani, ada yang buruh, ada wira swasta, ada guru, ada ASN, dan lain sebagainya. Berkatilah agar setiap pekerjaan yang kami kerjakan boleh berhasil dan beruntung, sehingga dapat mencukupi apa yang menjadi keperluan di rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah pendidikan kami ya Tuhan, baik di TK, SD, SMP, SMA, di perkuliahan ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar setiap pembelajaran yang kami dapat itu ya Tuhan dapat melekat di pikiran kami, dan kami pun ya Tuhan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dan kami ya Tuhan, semuanya itu tentu untuk bekal kami di masa depan kami, untuk mendapatkan cita-cita dan harapan kami. Kiranya dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Bergantilah bagi mereka janda, duda, dan yatim piatu yang hidup dalam kesendirian ya Tuhan. Temanilah mereka agar mereka tidak sendirian, tetapi mereka menyadari bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berkatilah juga yang sedang berulang tahun, yang juga merasakan kebahagiaan ulang tahun ya Tuhan. Dan juga berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun karena pernikahan atau pertambahan usia. Berkatilah mereka, kiranya sukacita mereka bertambah-tambah, sertailah mereka selalu dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, ada juga yang merindukan untuk mendapatkan pekerjaan, ada juga yang merindukan mendapatkan studi, ada juga yang menginginkan pekerjaan, ada yang merindukan pasangan hidup, ada juga yang merindukan keturunan, ada juga yang ingin menyelesaikan studinya tepat pada waktunya ya Tuhan. Ya Bapa, jawablah kerinduan-kerinduan umat-Mu ini Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, bahwa kami ya Tuhan memiliki kerinduan kami masing-masing. Kiranya Engkau menjawab segala kerinduan kami ini ya Tuhan tepat pada waktunya, sehingga kami melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami ini ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa, berkatilah kami satu persatu ya Tuhan. Jikalau kami melakukan segala dosa dan kesalahan di hadirat-Mu yang suci dan kudus itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami ya Tuhan tutup bungkus doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merespon firman Tuhan kita dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku.
Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita undang untuk bangkit berdiri dan mari kita sama-sama dari segala gereja, dari segala abad, dari segala penjuru dunia, kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar bagaimana kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, sebagaimana tersurat di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaturkan persembahan ini bersama-sama dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 433, Aku Suka Membagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang bersama-sama untuk mengaturkan persembahan ini di dalam doa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami menunduk dan mengaturkan persembahan ini bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kami, melainkan karena Tuhan lebih dahulu berbuat baik kepada kami. Terimalah kiranya tanda syukur kami atas segala kebaikan dan berkat Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Kristus Tuhan, ajarilah kami untuk memberi, bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Sebagaimana Tuhan telah memberi, ajarilah kami untuk berbagi. Sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati, didiklah kami untuk bermurah hati. Terima kasih Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita sama-sama mengucap syukur, kita boleh bersuka cita, firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Kita sekarang saatnya kita menanggapi bagaimana firman Tuhan ini bisa merasuk dalam hati dan pikiran kita dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan marilah kita menanggapinya dengan menyanyikan lagu dari PKJ 274, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 346. Jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah sama-sama menjalani ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.